Tahukah Anda, ada rahasia yang dokter jarang bicarakan. Ginjal Anda sebenarnya bisa diperbaiki saat Anda tidur. Dan rahasianya ada di 7 minuman sederhana yang akan saya bongkar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk bapak-bapak hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel Lansia Sehat Bahagia. Saya Dr. Rahmat dan malam ini saya punya kabar baik untuk Anda yang khawatir dengan kreatinin tinggi. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tips kesehatan penting lainnya. Oh ya, tulis di kolom komentar dari daerah mana Bapak berasal. Saya senang sekali mengenal pemirsa setia kita dari Sabang sampai Merauke. Bapak-bapak, saya tahu persis apa yang Anda rasakan saat ini. Umur 60 tahun ke atas, hasil lab mulai ada yang merah, dokter bilang kreatinin naik, dan Anda mulai panik. Apa ginjal saya rusak? Apa saya harus cuci darah? Berapa biaya yang harus saya keluarkan? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti berkecamuk di kepala Anda. Tenang Pak, saya di sini untuk membantu. Selama 15 tahun praktik sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya sudah membantu ribuan pasien menurunkan kreatinin tanpa obat mahal. Caranya dengan minuman sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Anda sekarang. Ya, Anda tidak salah dengar. Bukan obat impor ribuan ribu, bukan suplemen mahal dari luar negeri, tapi bahan-bahan yang mungkin istri Anda pakai untuk masak sehari-hari. Saya masih ingat betul ketika pertama kali menemukan metode ini. Waktu itu, saya frustrasi melihat pasien-pasien saya yang harus mengeluarkan jutaan rupiah setiap bulan untuk obat-obatan, tapi hasilnya tidak maksimal. Ada yang kreatininnya turun sedikit lalu naik lagi, ada yang malah terus naik meski sudah minum obat rutin. Sampai suatu hari, saya bertemu dengan profesor tua saya dari Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Beliau bercerita tentang penelitian terbaru mengenai regenerasi ginjal alami saat tidur. Rahmat katanya, kita selama ini fokus pada obat siang hari, padahal malam hari adalah waktu emas untuk ginjal memperbaiki dirinya sendiri. Dari situlah saya mulai meneliti dan mencoba berbagai kombinasi minuman alami untuk diminum sebelum tidur. Coba ingat-ingat sebentar, kapan terakhir kali Anda bangun pagi dengan badan benar-benar segar bugar? Bukan sekedar bangun, tapi bangun dengan energi penuh siap menjalani hari. Atau kapan terakhir Anda tidur nyenyak sepanjang malam tanpa bolak-balik ke kamar mandi? Kalau Anda sudah lupa rasanya atau bahkan sudah pasrah dengan kondisi ini, berarti sudah saatnya kita perbaiki ginjal Anda. Jangan tunggu sampai terlambat. Jangan tunggu sampai dokter bilang harus cuci darah. Saya punya ratusan pasien yang menyesal tidak mulai lebih awal. Dok, kenapa saya tidak tahu ini dari dulu? Itu kalimat yang paling sering saya dengar. Pak Sutrisno dari Yogyakarta, 65 tahun, mantan kepala sekolah yang sangat disiplin, datang ke saya dengan keluhan yang mungkin sama persis dengan yang Anda alami sekarang. Mudah capek padahal cuma jalan ke warung depan kompleks, kaki bengkak sore hari sampai susah pakai sepatu, dan yang paling mengkhawatirkan, kreatininnya 1,8. Angka yang membuat dokter umum langsung merujuknya ke saya. Dok, saya merasa seperti mesin tua yang masih jalan tapi sudah tidak optimal, kata Pak Sutrisno waktu itu dengan wajah lesu. Saya tidak bisa main dengan cucu lama-lama, tidak bisa temani istri jalan-jalan ke pasar, bahkan sholat pun kadang harus duduk. Saya paham betul perasaan Pak Sutrisno dan mungkin perasaan Anda juga saat ini. Hasil labnya memang belum masuk kategori bahaya, tapi sudah lampu kuning yang tidak bisa diabaikan. Normalnya kreatinin untuk pria dewasa adalah 0,7 sampai 1,3 mg per desiliter. Pak Sutrisno sudah 1,8. Artinya ginjalnya sudah bekerja ekstra keras dan butuh bantuan segera.
Tapi, tahukah apa yang terjadi setelah 3 bulan rutin minum ramuan malam yang saya sarankan? Kreatininnya turun ke 1,2, normal. Istrinya sampai tidak percaya dan minta tes ulang di lab yang berbeda. Hasilnya tetap sama, ginjalnya membaik. Bahkan dokter di lab yang kedua bertanya, "Pak Sutrisno minum obat apa? Kok bisa turun drastis begini?" Yang lebih mengejutkan lagi, bukan cuma kreatinin yang membaik. Pak Sutrisno cerita kalau sekarang dia bisa main sepeda lagi dengan cucunya, bisa temani istrinya belanja ke pasar tanpa harus duduk-duduk di tengah jalan. Dan yang paling membahagiakan, dia bisa sholat berdiri dengan khusyuk tanpa rasa pegal. "Dok, saya merasa 10 tahun lebih muda," katanya dengan mata berbinar. Ini bukan keajaiban, ini adalah kekuatan penyembuhan alami tubuh yang kita aktifkan dengan cara yang tepat. Rahasianya ada pada waktu emas regenerasi ginjal yang selama ini diabaikan, yaitu malam hari saat kita tidur. Tahukah Anda bahwa saat tidur, tubuh kita melakukan proses luar biasa? Aliran darah ke ginjal meningkat hingga 20%, hormon pertumbuhan diproduksi maksimal untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, dan yang paling penting, ginjal melakukan self-cleaning atau pembersihan diri. Bayangkan, ginjal Anda seperti filter air di rumah. Siang hari, filter ini bekerja keras menyaring kotoran, malam hari saatnya dibersihkan. Masalahnya, seiring usia, proses pembersihan alami ini melambat. Disinilah kesempatan emas untuk memperbaiki ginjal Anda dengan bantuan minuman yang tepat. Dengan minuman yang tepat sebelum tidur, kita bisa memaksimalkan proses penyembuhan alami ini. Minuman-minuman yang akan saya bagikan sudah terbukti secara ilmiah mengandung zat-zat yang membantu regenerasi sel ginjal, melancarkan aliran darah, mengurangi peradangan, dan membuang toksin. Tidak perlu obat kimia yang memberatkan kerja ginjal, tidak perlu suplemen mahal yang belum tentu terserap tubuh, cukup 7 minuman ajaib yang akan saya bagikan sekarang. Minuman-minuman ini sudah saya resepkan ke ribuan pasien dengan hasil yang konsisten. Kreatinin turun, energi meningkat, dan kualitas hidup membaik drastis. Minuman pertama yang menjadi favorit saya dan paling mudah dibuat, air lemon hangat dengan madu. Ini bukan sekedar minuman biasa. Ini adalah pembersih ginjal alami yang sudah digunakan sejak zaman nenek moyang kita. Caranya gampang banget. Peras setengah lemon segar ke dalam segelas air hangat, bukan panas ya, hangat suam kuku. Tambahkan 1 sendok makan madu asli, pastikan madu asli ya, bukan madu campuran. Aduk perlahan dan minum 30 menit sebelum tidur. Kenapa harus 30 menit sebelum tidur? Karena ini waktu optimal untuk zat-zat aktifnya bekerja saat Anda mulai rileks dan bersiap tidur. Pak Hendra dari Surabaya, 62 tahun, pensiunan pegawai bank, adalah salah satu sukses story dari minuman sederhana ini. Kreatininnya turun dari 1,9 ke 1,4 hanya dalam 2 bulan. Rasanya seperti ginjal saya dicuci bersih tiap malam, Dok, katanya sambil tersenyum lebar saat kontrol. Awalnya saya skeptis, masa cuma lemon sama madu bisa turunkan kreatinin? Tapi istri saya maksa untuk coba. Bener dong, Dok, badan terasa enteng, pipis jadi lancar dan jernih, tidak berbusa lagi. Yang membuat saya lebih kagum, Pak Hendra konsisten setiap malam tanpa pernah bolong. Sudah jadi ritual sebelum tidur, Dok, seperti gosok gigi, wajib. Lemon mengandung sitrat alami yang terbukti secara ilmiah dapat melarutkan kristal-kristal kecil di ginjal yang bisa berkembang menjadi batu ginjal. Bayangkan seperti cairan pembersih yang melarutkan kerak di pipa air. Sitrat juga membantu mengubah pH urin menjadi lebih basah, lingkungan yang tidak disukai oleh bakteri jahat. Sedangkan madu bukan sekedar pemanis alami.
Madu mengandung enzim-enzim yang membantu proses detoksifikasi plus antioksidan yang melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan. Kombinasi lemon dan madu ini seperti tim pembersih profesional untuk ginjal Anda. Satu melarutkan kotoran, satu melindungi dan memperbaiki. Minuman kedua yang tidak kalah ampuhnya, teh daun seledri. Jangan salah sangka dulu, seledri bukan cuma untuk sop atau pelengkap makanan. Ini adalah obat ginjal alami yang sudah digunakan di Tiongkok selama ribuan tahun. Caranya mudah sekali. Ambil 5-6 batang seledri segar lengkap dengan daunnya, cuci bersih, potong-potong kecil, rebus dengan 2 gelas air sampai tersisa segelas, saring, dan minum hangat-hangat sebelum tidur. Aromanya memang agak kuat, tapi khasiatnya luar biasa. Kalau Anda tidak tahan dengan rasanya, boleh tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis. Pak Bambang dari Bandung, 67 tahun, mantan tentara yang selalu disiplin dengan kesehatannya, adalah bukti nyata kekuatan seledri. Dia datang ke saya dengan masalah ganda, kreatinin 1,7, dan tekanan darah yang susah dikontrol meski sudah minum 3 macam obat hipertensi. Dok, saya frustrasi, sudah diet ketat, olahraga teratur, obat tidak pernah lupa, tapi tekanan darah masih naik turun. Ginjal juga mulai bermasalah, keluhnya. Saya sarankan untuk menambahkan teh seledri dalam rutinitas malamnya. Hasilnya, dalam 6 minggu, dia tidak perlu tambah obat hipertensi lagi. Bahkan, satu jenis obat bisa dikurangi dosisnya. Kreatininnya turun ke 1,3. Kenapa seledri bisa seampuh ini? Seledri mengandung senyawa ajaib bernama apigenin dan phthalates yang bekerja langsung menurunkan tekanan darah secara alami. Tekanan darah tinggi adalah musuh utama ginjal. Bayangkan seperti pompa air dengan tekanan terlalu kuat yang akhirnya merusak pipa. Dengan tekanan darah terkontrol, ginjal bisa bekerja optimal tanpa stres berlebihan. Seledri juga mengandung kalium tinggi yang membantu membuang kelebihan natrium lewat urin. Ibaratnya seperti membuka keran yang tersumbat kerak, tiba-tiba air mengalir lancar lagi. Saya ingat betul reaksi Pak Bambang saat kontrol 2 bulan kemudian. Dok, ini ajaib, bukan cuma kreatinin yang turun. Saya tidur lebih nyenyak, tidak pusing lagi pagi hari, dan yang paling mengejutkan, istri bilang dengkuran saya berkurang. Ternyata, perbaikan sirkulasi darah dari seledri tidak hanya membantu ginjal, tapi juga meningkatkan oksigenasi ke seluruh tubuh, termasuk saluran pernapasan. Pak Bambang sekarang bahkan jadi duta seledri di kompleksnya, mengajak tetangga-tetangga sesama lansia untuk coba terapi ini. Minuman ketiga yang paling disukai pasien saya, jus semangka tanpa gula. Ini paling enak dan menyegarkan. Pilih semangka merah yang manis, alami, potong-potong, buang bijinya, atau pakai semangka tanpa biji. Blender tanpa tambahan air dan jangan tambah gula sama sekali. Gula justru memberatkan kerja ginjal. Minum segelas sekitar 200-250 ml sebelum tidur. Dingin boleh, suhu ruang lebih baik, tapi jangan dipanaskan karena akan merusak enzim-enzim penting di dalamnya. Pak Agus dari Jakarta, 64 tahun, pengusaha yang masih aktif, punya masalah klasik pria kantoran, dehidrasi kronis tanpa disadari. Saya minum kopi 4-5 cangkir sehari, Dok. Air putih paling segelas 2 gelas, akunya. Akibatnya, kreatinin 1,6, sering pusing, dan yang paling mengganggu, selalu bangun dengan mata bengkak dan wajah sembab. Saya tantang dia untuk ganti kopi malamnya dengan jus semangka selama sebulan. Deal, Dok, tapi kalau tidak ada perubahan, saya balik ke kopi, tantangnya balik. Sebulan kemudian, Pak Agus datang dengan wajah sumringah. Dok, saya kalah taruhan tapi saya senang. Pagi terasa lebih segar, tidak seperti habis begadang. Mata tidak bengkak lagi. Bahkan, sekretaris saya tanya apa saya treatment ke klinik kecantikan. Kreatininnya turun ke 1,35.
Semangka mengandung citrulline, asam amino yang diubah tubuh menjadi arginin, yang kemudian meningkatkan produksi nitrik oxide. Nitrik oxide ini melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke ginjal hingga 40%. Bayangkan, seperti memperlebar jalan tol, mobil-mobil, darah bisa lewat lebih lancar tanpa macet. Plus, semangka mengandung 92% air dengan elektrolit alami yang sempurna untuk rehidrasi. Berbeda dengan air putih biasa yang bisa cepat dikeluarkan tubuh, air dalam semangka diserap lebih optimal karena ada mineral-mineral yang membantu penyerapan. Lycopene dalam semangka juga antioksidan kuat yang melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat radikal bebas. Pak Agus sekarang bahkan punya ritual baru, Semangka Monday di kantornya, mengajak karyawan-karyawannya untuk minum jus semangka setiap Senin siang. Minuman keempat adalah warisan nenek moyang kita yang terbukti ampuh, air rebusan kunyit. Ini andalan saya untuk pasien dengan peradangan ginjal. Caranya, parut 2 ruas kunyit segar sekitar 3-4 cm, atau bisa pakai 2 sendok teh kunyit berkualitas baik. Rebus dengan 2 gelas air sampai tinggal segelas, saring, tunggu hangat lalu minum. Tambahkan sedikit lada hitam untuk meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Jangan lupa, tambahkan madu atau perasan jeruk nipis kalau rasanya terlalu kuat. Pak Joko dari Solo, 66 tahun, guru SMK yang masih aktif mengajar, datang dengan hasil lab yang mengkhawatirkan. Protein urin positif 2+ selama 2 tahun terakhir. Ini tanda ginjalnya bocor, tidak bisa menyaring protein dengan baik. Dok, saya takut harus pensiun dini. Kalau ginjal rusak, bagaimana saya bisa terus mengajar? Kekhawatirannya beralasan. Protein dalam urin adalah tanda awal kerusakan ginjal yang bisa progresif. Saya sarankan terapi kunyit intensif. Minum air kunyit setiap malam plus tambahkan kunyit dalam masakan sehari-hari. 3 bulan kemudian, Pak Joko datang dengan hasil lab terbaru. Protein urin negatif. Dok, saya tidak percaya. Dokter di lab sampai tes ulang karena kaget dengan perubahannya. Kunyit mengandung kurkumin, senyawa antiinflamasi paling kuat di alam. Peradangan kronis adalah silent killer untuk ginjal, merusak perlahan tanpa gejala jelas. Kurkumin bekerja di level sel, mematikan sinyal peradangan dan melindungi membran ginjal dari kebocoran. Ibaratnya seperti oli mesin premium yang melumasi filter mobil, semua komponen jadi awet dan bekerja optimal. Yang menarik dari kasus Pak Joko bukan hanya protein urin yang hilang. Dok, bonus tak terduga, asam urat saya yang biasanya 89 sekarang stabil di 6, lutut tidak sakit lagi waktu sujud. Ini karena kurkumin juga membantu pembuangan asam urat lewat ginjal yang sudah diperbaiki fungsinya. Pak Joko sekarang jadi guru kunyit di sekolahnya, bahkan membuat program kunyit untuk kesehatan untuk sesama guru yang sudah berusia lanjut. Minuman kelima yang namanya unik tapi khasiatnya luar biasa, teh kumis kucing. Jangan tertawa dulu dengan namanya. Tanaman ini sudah diresepkan dokter-dokter Eropa untuk masalah ginjal sejak abad ke-19. Caranya, seduh 5-7 lembar daun kumis kucing kering dengan segelas air panas seperti membuat teh biasa. Tutup dan tunggu 10-15 menit agar sari-sarinya keluar maksimal. Saring, minum selagi hangat. Rasanya sedikit pahit tapi menyegarkan, mirip teh hijau tapi lebih light. Pak Dedi dari Medan, 63 tahun, pensiunan pilot yang terbiasa hidup disiplin, punya masalah klasik, edema atau pembengkakan kaki setiap sore. Dok, kaki saya bengkak sampai susah pakai sepatu, celana juga sesak di bagian pergelangan kaki menjelang maghrib. Saya sudah kurangi garam tapi tidak banyak membantu. Edema pada lansia sering terjadi karena ginjal tidak optimal membuang kelebihan cairan. Saya sarankan teh kumis kucing setiap malam plus elevasi kaki saat tidur.
2 minggu kemudian, Pak Dedi telepon saya dengan excited. "Dok, ini ajaib. Kaki saya tidak bengkak lagi. Celana tidak sesak lagi menjelang maghrib. Bahkan sepatu yang tadinya sempit sekarang pas lagi." Kumis kucing adalah diuretik alami yang gentle, membantu buang kelebihan cairan tanpa menghilangkan kalium penting dalam tubuh. Berbeda dengan obat diuretik kimia yang bisa bikin lemas karena kalium ikut terbuang, kumis kucing selektif, hanya buang yang tidak perlu. Kandungan ortosifon dalam kumis kucing juga membantu melarutkan kristal-kristal kecil yang bisa jadi batu ginjal. Minuman keenam yang paling mudah didapat dan sering diabaikan, air kelapa muda murni. Ini anugerah alam Indonesia yang luar biasa. Pilih kelapa muda yang masih segar, bukan yang sudah dikemas dalam botol dengan tambahan gula dan pengawet. Minum segelas air kelapa muda murni sekitar 250 ml sebelum tidur. Suhu ruang lebih baik daripada dingin es karena lebih mudah diserap tubuh. Kalau Anda diabetes, batasi jadi setengah gelas saja, karena air kelapa mengandung gula alami. Pak Wahyu dari Semarang, 68 tahun, pensiunan PNS yang hobi berkebun, datang dengan keluhan yang mungkin Anda alami juga. Kram kaki malam hari yang sangat mengganggu. "Dok, saya terbangun 2-3 kali semalam karena kram. Betis tiba-tiba keras seperti batu, sakit luar biasa. Istri saya sampai harus pijat-pijat tengah malam." Kram malam pada lansia sering terjadi karena ketidakseimbangan elektrolit, terutama kalium dan magnesium. Hasil lab Pak Wahyu menunjukkan kalium di batas bawah normal, 3,6, normal 3,5 sampai 50. Saya sarankan air kelapa muda setiap malam, plus pisang di pagi hari. "Air kelapa, Dok, saya kira itu untuk orang sakit tipes." Saya jelaskan bahwa air kelapa adalah isotonic drink alami terbaik. Kandungan elektrolitnya mirip dengan cairan tubuh kita, makanya mudah diserap. Sebulan kemudian, Pak Wahyu datang dengan wajah cerah. "Dok, sudah 2 minggu tidak kram sama sekali, tidur nyenyak sampai pagi. Istri saya sampai heran, biasanya tengah malam teriak-teriak minta dipijat." Air kelapa muda mengandung kalium 600 mg per gelas, lebih tinggi dari pisang. Kalium ini vital untuk fungsi ginjal optimal. Dia membantu mengatur tekanan darah, membuang kelebihan natrium, dan mencegah pembentukan batu ginjal. Bayangkan, kalium seperti tombol reset untuk keseimbangan elektrolit tubuh Anda. Plus, air kelapa mengandung arginin yang meningkatkan sirkulasi darah ke ginjal. Pak Wahyu sekarang bahkan punya pohon kelapa sendiri di kebunnya. Investasi kesehatan jangka panjang, Dok, candanya. Yang menarik, air kelapa juga mengandung cytokinins, hormon tanaman yang punya efek anti-aging pada sel manusia. Beberapa pasien saya melaporkan kulit jadi lebih lembab dan kenyal setelah rutin minum air kelapa. Pak Wahyu sendiri bilang, "Dok, bonus tak terduga, kulit saya tidak kering lagi. Biasanya harus pakai lotion tiap hari, sekarang tidak perlu." Ini karena hidrasi optimal dari dalam memberikan efek ke seluruh tubuh, tidak hanya ginjal. Minuman ketujuh dan terakhir yang jadi favorit pasien-pasien saya yang tidak bisa minum susu sapi, susu almond hangat. Ini alternatif sempurna untuk Anda yang laktos intoleran atau kolesterol tinggi. Caranya, hangatkan segelas susu almond tanpa gula, bisa buat sendiri atau beli yang kemasan. Tambahkan sedikit kayu manis bubuk atau vanila untuk rasa. Minum 30 menit sebelum tidur. Hangat ya, bukan panas, karena panas merusak vitamin E di dalamnya. Pak Irwan dari Palembang, 61 tahun, pengusaha tambang yang punya riwayat batu ginjal berulang, adalah sukses story paling dramatis. "Dok, saya trauma, sudah 3 kali kolik ginjal, sakitnya minta ampun, seperti ditusuk-tusuk dari dalam, saya takut kambuh lagi." Riwayatnya menunjukkan batu kalsium oksalat berulang. Saya analisis pola makannya, ternyata tinggi protein hewani, suka teh kental, dan ironisnya minum suplemen kalsium dosis tinggi karena takut osteoporosis.
Saya ubah total pendekatannya. Stop suplemen kalsium sintetis, ganti dengan susu almond yang kalsiumnya lebih bioavailable. Susu almond mengandung magnesium tinggi, mineral ajaib yang mencegah kalsium mengkristal jadi batu. Rasio kalsium magnesium dalam almond adalah 2:1. Rasio sempurna untuk penyerapan optimal tanpa risiko pembentukan batu. Saya juga sarankan untuk minum di malam hari karena pembentukan batu paling aktif saat kita tidur dan urin terkonsentrasi. Setahun kemudian, Pak Irwan datang untuk check up rutin dengan senyum lebar. "Dok, setahun bebas kolik, ini rekor terlama saya. Biasanya 3-4 bulan sekali kambuh. USG ginjalnya bersih, tanpa batu, tanpa pasir. Tidur nyenyak tanpa takut sakit pinggang mendadak adalah anugerah yang tidak ternilai, Dok." Yang lebih mengejutkan, DEXA scan-nya menunjukkan kepadatan tulang justru membaik. Ternyata kalsium dari almond lebih efektif untuk tulang dibanding suplemen. Susu almond juga mengandung vitamin E dosis tinggi, antioksidan yang melindungi membran sel ginjal dari kerusakan oksidatif. Bayangkan seperti cat pelindung yang mencegah karat pada besi. Plus, almond mengandung L-arginin yang meningkatkan produksi nitric oxide untuk sirkulasi lebih baik. Pak Irwan sekarang jadi advokat susu almond. Saya sudah rekomendasi ke semua teman bisnis saya yang punya masalah ginjal. Hasilnya konsisten positif. Sekarang kita bicara bonus yang tidak terduga dari 7 minuman ajaib ini. Tahukah Anda bahwa perbaikan ginjal ternyata membawa efek domino positif ke seluruh tubuh? Bukan cuma kreatinin yang turun. Pertama, prostat jadi lebih sehat. Kenapa? Karena sirkulasi yang membaik dan toksin yang berkurang membuat prostat tidak bengkak. Frekuensi pipis malam berkurang drastis dari 4-5 kali jadi maksimal 1-2 kali. Bayangkan tidur nyenyak 6-7 jam tanpa gangguan. Kedua, tekanan darah jadi stabil tanpa tambahan obat. Banyak pasien saya yang bisa mengurangi dosis obat hipertensi setelah 2-3 bulan terapi minuman ini. Ginjal yang sehat memproduksi enzim renin dalam jumlah tepat untuk regulasi tekanan darah. Ketiga, stamina meningkat signifikan untuk aktivitas pagi. Kenapa? Karena tidur berkualitas plus detoksifikasi optimal membuat Anda bangun dengan energi penuh. Tidak ada lagi rasa lemas dan pusing di pagi hari. Bahkan ada bonus kosmetik yang tidak terduga. Beberapa pasien melaporkan kulit jadi lebih cerah, kantong mata berkurang, dan yang paling sering istri bilang, "Pak, kok sekarang kelihatan lebih muda?" Ini bukan sulap atau sugesti. Ketika ginjal bekerja optimal membuang toksin, kulit sebagai organ ekskresi terbesar tidak perlu bekerja ekstra. Hasilnya, kulit lebih bersih, cerah, dan sehat. Pak Slamet dari Surabaya bahkan bercanda, "Dok, istri saya curiga saya punya pil." Sekarang kita masuk ke panduan praktis yang sangat penting. Timing adalah kunci. Minum 30-60 menit sebelum tidur. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Kenapa? Terlalu cepat, efeknya belum optimal saat fase deep sleep, di mana regenerasi maksimal terjadi. Terlalu lambat, Anda malah terbangun tengah malam untuk pipis. Porsinya konsisten, 200-250 ml, setara dengan 1 gelas sedang. Jangan berlebihan karena bisa ganggu tidur. Suhunya hangat suam-suam kuku, sekitar 37-40 derajat Celcius. Kenapa? Kenapa tidak panas? Panas merusak enzim dan vitamin. Kenapa tidak dingin? Dingin memperlambat penyerapan dan bisa bikin perut kembung. Hangat adalah suhu optimal untuk penyerapan cepat tanpa merusak nutrisi. Rotasi tiap malam untuk variasi. Senin lemon madu, Selasa teh seledri, Rabu jus semangka, Kamis air kunyit, Jumat teh kumis kucing, Sabtu air kelapa, Minggu susu almond. Atau buat jadwal sesuai preferensi Anda. Untuk pemula, jangan langsung coba semua. Mulai dengan 3 minuman favorit dulu selama 2 minggu. Amati reaksi tubuh Anda. Mana yang paling cocok, mana yang memberikan efek terbaik.
Setiap orang unik, respons tubuh bisa berbeda. Setelah menemukan 3 yang cocok, tambahkan 2 lagi di minggu ketiga, lalu lengkapi di minggu keempat. Pendekatan bertahap ini mencegah reaksi detoks berlebihan yang bisa bikin tidak nyaman. Penting sekali saya tekankan, konsistensi adalah kunci. Minum sekali 2 kali tidak akan memberikan efek signifikan. Ini seperti olahraga, harus rutin untuk dapat hasil. Minimal 30 hari berturut-turut untuk mulai merasakan perubahan, 90 hari untuk hasil optimal. Jangan skip karena malas atau lupa. Buat reminder di HP, taruh bahan-bahan di tempat yang mudah terlihat, libatkan istri atau keluarga untuk mengingatkan. Tapi ingat ya Pak, ada peringatan penting yang harus saya sampaikan sebagai dokter yang bertanggung jawab. Kalau Anda sedang cuci darah atau punya kondisi khusus seperti gagal ginjal stadium akhir, konsultasi dulu dengan dokter nefrologi Anda. Minuman ini untuk maintenance dan perbaikan ringan sedang, bukan pengganti pengobatan medis untuk kasus berat. Kalau kreatinin sudah di atas 3 atau sudah ada gejala uremia seperti mual muntah terus-menerus, sesak nafas, atau bengkak seluruh tubuh, tetap harus ke dokter. Jangan main-main dengan kondisi emergensi. Saya juga harus ingatkan untuk pasien dengan kondisi khusus. Diabetes, hati-hati dengan jus semangka dan air kelapa, porsinya dikurangi setengah. Mah akut, skip dulu lemon dan kunyit, fokus ke yang lebih gentle seperti susu almond. Sedang minum obat pengencer darah, konsultasi dulu sebelum rutin minum kunyit karena bisa interaksi. Alergi kacang, jangan susu almond, ganti dengan susu oat. Yang penting adalah personalisasi sesuai kondisi Anda masing-masing. Bapak-bapak yang saya hormati, saya ingin Anda benar-benar memahami ini. Ginjal Anda bukan rusak permanen, hanya butuh perawatan ekstra. Saya sudah melihat ribuan pasien membuktikannya. Pak Mahmud dari Makassar, 70 tahun, adalah contoh paling inspiratif. Dia datang dalam kondisi hampir menyerah. Dok, saya sudah tua, mungkin memang sudah waktunya organ-organ saya rusak. Kreatininnya 2,1, sudah diambang bahaya. Tapi saya tolak mindset itu. Pak Mahmud, mobil vintage yang dirawat baik bisa lebih awet dari mobil baru yang diabaikan. Tubuh Bapak sama. Saya ingat skeptisisme Pak Mahmud di awal. Dok, masa cuma minum minuman begini bisa turunkan kreatinin? Dokter spesialis sebelumnya sudah kasih obat mahal, tapi tidak banyak membantu. Saya jelaskan bahwa obat memang penting untuk kondisi akut, tapi untuk jangka panjang, kita perlu pendekatan holistik. Ginjal perlu nutrisi tepat, hidrasi optimal, dan waktu untuk regenerasi. 7 minuman ini memberikan ketiganya sekaligus. Coba dulu 3 bulan, Pak. Kalau tidak ada perubahan, Bapak boleh marahi saya, tantang saya. 3 bulan kemudian, Pak Mahmud datang dengan hasil lab di tangan, mata berkaca-kaca. Dok, kreatinin saya 1,4, normal. Anak-anak saya tidak percaya, minta tes ulang di lab berbeda, hasilnya sama. Yang lebih mengharukan, dia cerita bahwa anak-anaknya yang tadinya sudah pasrah dengan kondisi bapaknya, sekarang jadi semangat support. Mereka bilang, Pak, kelihatan 10 tahun lebih muda. Pak Mahmud sekarang aktif di komunitas senam lansia, jadi inspirasi teman-temannya, bahkan jadi mentor kesehatan di masjid kompleksnya. Anda juga bisa seperti Pak Mahmud, usia 60, 70, bahkan 80 tahun bukan akhir dari segalanya. Ini adalah fase emas kehidupan Anda, fase di mana Anda punya waktu untuk diri sendiri, untuk menikmati hasil kerja keras puluhan tahun, untuk bermain dengan cucu, untuk traveling dengan istri, untuk beribadah dengan khusyuk. Tapi semua itu butuh kesehatan, dan kesehatan dimulai dari organ vital seperti ginjal. Ginjal sehat, seluruh tubuh sehat. Ginjal bermasalah, efek dominonya kemana-mana. Saya ingin mengubah cara pandang Anda tentang penuaan. Ini bukan degradasi atau kemunduran, ini adalah pergeseran ke fase hidup yang lebih bijaksana. Di usia matang, Anda punya wisdom yang tidak dimiliki anak muda. Anda punya pengalaman hidup yang berharga. Anda punya kedewasaan emosional. Yang kurang hanya stamina fisik, dan itu bisa kita perbaiki.
Dengan ginjal yang sehat, energi Anda akan meningkat, pikiran jadi jernih, mood lebih stabil. Anda bisa menikmati usia emas dengan kualitas hidup optimal. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang, Anda bangun pagi dengan badan segar bugar, tidak ada pegal di pinggang, tidak ada bengkak di kaki. Anda bisa jalan pagi keliling kompleks tanpa ngos-ngosan, bisa main dengan cucu tanpa cepat capek, bisa temani istri ke pasar tanpa harus duduk-duduk di tengah jalan. Hasil lab Anda normal semua, kreatinin turun, ureum normal, tidak ada protein di urin. Dokter tersenyum bangga melihat progres Anda. Keluarga tenang dan bahagia melihat kondisi Anda membaik. Yang lebih penting lagi, Anda bisa menikmati makanan favorit tanpa rasa bersalah. Tentu tetap harus bijak dan tidak berlebihan, tapi dengan ginjal sehat, Anda punya buffer yang lebih baik. Sesekali makan sate kambing di acara keluarga, bisa. Menikmati rujak di sore hari, why not? Ngopi dengan teman-teman lama, silahkan. Hidup bukan untuk dihindari, tapi untuk dinikmati dengan bijaksana. Dan ginjal sehat memberikan Anda kebebasan itu. Jadi, apa yang Anda tunggu lagi? Jangan tunggu sampai kreatinin naik lebih tinggi. Jangan tunggu sampai dokter bilang harus cuci darah. Jangan tunggu sampai komplikasi muncul. Mulai malam ini. Ya, malam ini juga. Pilih 1 dari 7 minuman yang saya bagikan. Mana yang paling mudah untuk Anda? Lemon madu? Itu paling simple. Air kelapa? Tinggal beli di warung depan. Teh seledri pasti ada di kulkas. Tidak ada alasan untuk tidak mulai. Saya teringat kata-kata profesor saya dulu, Rahmat, obat terbaik adalah pencegahan, terapi terbaik adalah yang alami, dan dokter terbaik adalah diri sendiri. Anda adalah dokter terbaik untuk diri Anda sendiri. Anda yang merasakan tubuh Anda setiap hari. Anda yang tahu apa yang cocok dan tidak. Saya hanya memberikan ilmu dan panduan. Eksekusinya ada di tangan Anda. Investasi 10 menit malam ini untuk menyiapkan minuman sehat adalah investasi untuk 10-20 tahun kesehatan ke depan. Ingat, ginjal Anda sudah bekerja keras mendukung Anda selama 60 tahun tanpa pernah istirahat. Setiap hari menyaring 180 liter darah, membuang racun, mengatur keseimbangan cairan, memproduksi hormon penting. Mereka tidak pernah mengeluh, tidak pernah mogok, selalu setia melayani. Sekarang giliran Anda membalas kebaikan mereka dengan perawatan sederhana ini. Segelas minuman sehat sebelum tidur, itu saja. Tidak mahal, tidak ribet, tidak menyakiti, hanya butuh konsistensi dan kemauan. Saya juga ingin mengingatkan pentingnya support system. Libatkan keluarga Anda dalam journey ini. Minta istri untuk mengingatkan dan menyiapkan minuman. Ajak anak-anak untuk mensupport dengan tidak menawarkan makanan yang tidak sehat. Buat grup WA dengan teman-teman sesama lansia untuk saling menyemangati. Share progres Anda, celebrate small wins. Ketika kreatinin turun 0,1 poin saja, itu sudah achievement. Ketika bisa tidur nyenyak tanpa kram, itu kemenangan. Ketika bisa jalan lebih jauh tanpa capek, itu progres luar biasa. Bapak-bapak hebat di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari kota besar sampai pelosok desa, saya ingin Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ribuan, bahkan jutaan pria Indonesia usia 60+ menghadapi masalah yang sama. Tapi Anda yang menonton video ini sudah selangkah lebih maju. Anda sudah punya ilmunya. Sekarang tinggal action. Jangan biarkan ilmu ini hanya jadi tontonan yang dilupakan besok pagi. Tulis 7 minuman ini, tempel di kulkas, dan mulai malam ini juga. Saya, Dr. Rahmat, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda melalui channel Lansia Sehat Bahagia ini. Setiap minggu, saya akan share tips-tips kesehatan praktis yang sudah terbukti membantu ribuan pasien saya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Nyalakan loncengnya untuk notifikasi video baru.
Like video ini kalau bermanfaat, share ke grup WA keluarga dan teman-teman yang membutuhkan. Tulis di kolom komentar minuman mana yang akan Anda coba duluan dan dari daerah mana Anda berasal. Saya senang sekali mengenal pemirsa setia kita. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan satu pesan terakhir yang sangat penting. Kesehatan adalah investasi, bukan pengeluaran. Uang yang Anda keluarkan untuk bahan-bahan minuman ini tidak seberapa dibanding biaya cuci darah atau rawat inap. Waktu yang Anda luangkan untuk menyiapkan minuman ini tidak seberapa dibanding waktu yang hilang kalau sakit. Effort yang Anda berikan untuk konsisten tidak seberapa dibanding penderitaan kalau ginjal rusak. Jadi, jangan ragu, jangan tunda, mulai sekarang. Bapak-bapak, mari kita tutup dengan doa dan tekad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua menjalani ikhtiar kesehatan ini. Semoga 7 minuman sederhana ini menjadi wasilah kesembuhan untuk ginjal Anda. Semoga di usia emas ini Anda bisa menikmati hidup dengan optimal, beribadah dengan khusyuk, dan menjadi teladan kesehatan untuk generasi berikutnya. Ingat, it's never too late to start. Umur 60, 70, 80 tahun bukan halangan untuk hidup sehat. Mulai malam ini, mulai dengan segelas minuman sehat, mulai perjalanan Anda menuju ginjal sehat dan hidup berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia.